ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tafsir surah An-Nasr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat yang pertama, meskipun tidak akan kita ulang untuk menyambungkan dengan ayat-ayat setelahnya. Kita ulang secara ringkas. Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fath. Ingatlah wahai Muhammad ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, yaitu kemenangan yang Allah berikan kepada engkau. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya. Dan Allah banyak menolong Nabi dan sahabat-sahabatnya dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kaum musyrikin atau dari kalangan orang-orang Yahudi atau dari kalangan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya, baik dalam peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi ataupun dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fath, dan Allah berikan Nabi kemenangan. Ya, kemenangan di sini lebih khusus lagi, yaitu tatkala peristiwa Fathu Makkah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW datang ke kota Mekah bersama para sahabat-sahabatnya dan membebaskan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang musyrikin di situ dan mengembalikan kota Mekah menjadi negeri Islam. Nabi SAW memerangi mereka dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Seraya Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Ya, sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan hilang. Nabi SAW menghancurkan dan para sahabat-sahabatnya menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang jumlahnya itu kata para ulama ka'adadi al-yawm fis sana. Jumlahnya berhala di sekitar Ka'bah itu seperti jumlah hari dalam setahun. Sekitar 360 berhala yang ada di Ka'bah itu dihancurkan. Di sini menunjukkan pelajaran bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka dahulu ketika
ketika sebelum peristiwa Fathu Makkah ini, mereka membiarkan berhala-berhala tersebut karena memang mereka tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika datang kekuatan, maka mereka menghancurkan berhala-berhala tersebut, menghancurkan kesyirikan-kesyirikan itu. Ini ada pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat ada kesyirikan dilakukan, mungkin tetangga kita atau mungkin di sekitar kita ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita serta-merta langsung menghilangkan kesyirikan itu dengan tangan kita, karena kita tidak punya kekuatan. Kecuali kalau memang kesyirikan itu dilakukan di wilayah kita, di rumah kita, atau di kantor kita, di toko kita, yang itu menjadi kekuasaan kita. Maka boleh kita menghilangkan kesyirikan itu dengan tangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kesyirikan itu terjadi di luar kekuasaan kita, maka nggak boleh kita menghilangkan kesyirikan itu dengan tangan. Namun kita bisa menghilangkan kesyirikan itu dengan lisan, yaitu dengan cara kita ajarkan kepada orang-orang yang berbuat syirik itu tentang tauhid yang sebenarnya. Dan juga peristiwa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana luar biasanya akhlak Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Makkah. Nabi memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang dahulu pernah menyakiti beliau. Dimaafkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, idhabu fa antumut thulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Artinya kalian telah aku maafkan. Padahal dahulu ada di antara mereka yang memerangi Nabi, mencaci maki Nabi, menghina Nabi, melempari Nabi. Namun Nabi SAW memaafkan mereka, kecuali 4 orang yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, itu sama persis, bukan sama persis bacaannya, bacaannya beda, tapi maknanya itu sama dengan ayat pertama di surah Al-Fath. Ya, ayat pertama di surah Al-Fath. Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina. Itu sama tafsirnya dengan ayat pertama dari surah An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Karena demikian Al-Quran saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan kita masuk ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika peristiwa kemenangan itu datang kepada Muhammad, kau melihat orang-orang, melihat manusia yadkhuluna fi dinillah afwaja, mereka masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok. Kata Syekh Utsaimin, ay jama'atin ba'da an kanu yadkhuluna fihi afrada. Mereka masuk ke dalam agama Islam secara berjamaah, secara berkelompok. Padahal sebelum peristiwa ini, Fathu Makkah ini, kalau ada orang yang masuk Islam, itu masuk Islamnya itu perorangan, individu-individu yang masuk Islam. Tapi ketika peristiwa Fathu Makkah ini, yang masuk Islam berbondong-bondong dalam jumlah kelompok. Wala yadkhulu fihi al-insanu fi ba'dil ahwal illa mukhtafiyan. Dan juga sebelum peristiwa ini, sebagian orang kalau mau masuk Islam, itu masuk Islamnya itu sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Maka di peristiwa ini mereka masuk Islam, saru yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam secara terang-terangan dan berkelompok-kelompok. Wa saratil wufudu taruddu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah min kulli janibin hatta sumiya al-'am at-tasi' 'amul wufud. Yaqulu Allah 'azza wa jalla idza ra'aita hadhihi al-'alama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Demikian juga utusan-utusan dari Madinah, mereka juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah, mereka juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sehingga tahun ke-9 Hijriah itu disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun di mana banyak delegasi-delegasi kabilah yang mereka menyatakan bahwa kabilahnya masuk Islam. Namun di antara orang-orang yang masuk Islam
masif ini, nanti setelah Nabi SAW wafat, ternyata mereka juga murtad dari Islam. Ya semua, ya sebagian orang yang berbondong-bondong masuk Islam ini, nanti setelah Nabi wafat, di antara mereka ada yang murtad. Karena mereka menganggap Islam itu ya ketika Nabi hidup. Kalau Nabinya sudah meninggal, ya selesai sudah Islamnya. Balik lagi saya ke agama yang lain. Maka diperangi sama siapa ini? Nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan maka kata Allah, apabila kau melihat peristiwa seperti ini, yaitu Allah berikan kau pertolongan, Allah berikan kau kemenangan, dan kau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Kalau kau wahai Muhammad sudah melihat peristiwa ini, maka Allah perintahkan kepada Nabi, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, dan juga puji Rabbmu. Ya, bertasbihlah dengan engkau memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Karena mutawakkil an yakuna al-jawab fashkurillah ala hadhihi ni'mah. Maka dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi tadi, maka tentu kewajiban Nabi SAW adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, wahmadillah 'alaiha. Nah, di sini kata beliau, kata-kata fasabbih bihamdi rabbika ada tambahan makna di sini. Kata beliau, inda ta'ammul tatabayyan al-hikmah, fal makna annahu idza jaa nasrullahi wal fath faqad qaruba ajaluka wa ma baqiya 'alaika illa tasbih bihamdi rabbika wal istighfar. Ada makna lain dari ayat ini. Kalau Allah sudah berikan kau kemenangan wahai Muhammad, dan kau melihat banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam, maka ada isyarat di situ bahwa tugasmu sudah selesai. Ya, tugasmu menjadi seorang nabi itu sudah semakin mendekati titik finish. Sehingga kalau tugasmu sebagai nabi sudah selesai, maka berarti apanya lagi yang selesai? Kalau tugasnya Nabi SAW itu sudah selesai, maka berarti yang selesai apanya juga? Umurnya. Maka itu ada isyarat semakin dekatnya ajal Nabi SAW. Maka kalau sudah semakin dekat ajalmu wahai Muhammad, tidak ada hal yang bisa kau lakukan di sisa-sisa waktumu itu kecuali engkau banyak-banyak bertasbih kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan mengucapkan hamdalah kepada Rabbmu. Ini aneh. Padahal namanya tasbih itu mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan mengucapkan alhamdi, dengan mengucapkan hamdalah. Ini gimana ini? Maka kata beliau, ai sabbihu tasbihan makrunan bilhamd. Kau bertasbih kepada Allah subhanallah, tapi diiringi dengan alhamdulillah. Ya, bertasbih kepada Allah diiringi dengan alhamdulillah. Itu yang dimaksud dengan fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih yang diiringi dengan hamdalah. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Ya, at-tasbih maknanya adalah tanzihullahu ta'ala amma la yaliqu bi jalalihi. Tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendengar ada seseorang yang menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, maka yang kita ucapkan adalah tasbih, yaitu mensucikan Allah dari ucapan orang itu. Allah misalnya banyak mengatakan dalam ayat Al-Quran, Subhanallahi amma yushrikun, Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan, atas perbuatan syirik mereka. Karena perbuatan syirik itu hakikatnya adalah menodai kesucian Allah. Perbuatan syirik itu hakikatnya adalah
mencederai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ada orang mungkin mengatakan Allah itu ya Allah itu kejam sama saya. Allah itu nggak adil. Saya ini sudah beribadah, sudah taat sama Dia, meninggalkan maksiat, tapi saya diuji terus, dikasih musibah terus. Fulan yang nggak taat sama Allah malah dikasih nikmat terus. Allah itu nggak adil. Nah, ketika Anda mendengar ucapan seperti ini, maka yang kita katakan adalah tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kau ucapkan itu. Ya, maha suci Allah dari apa yang kau ucapkan itu. Nah, demikian juga ahli bidah, ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat-sifat Allah, kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, maka kita bertasbih. Allah mengatakan misalnya bahwa Dia di atas, tapi mereka ahli bid'ah mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Itu menodai kesucian Allah. Karena konsekuensinya kalau Allah di mana-mana, berarti Allah itu ada di tempat-tempat yang kotor. Allah ada di WC, ya Allah ada di naudzubillah. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kau ucapkan itu, dari apa yang kau yakini. Sedangkan alhamdu itu maksudnya adalah huwa taala wa alaihi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu itu artinya adalah pujian. Ya, pujian kepada Allah atas kesempurnaan sifat Allah. Allah itu dipuji karena kesempurnaan apa yang ada pada Allah, baik sifatnya, baik zatnya, baik nama-namanya. Maka Allah dipuji dari itu semua, perbuatannya. Allah dipuji dari segala sisi. Bahkan semua pujian-pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka diterjemahkan dengan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika kita memuji seseorang misalnya, maka pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang lebih layak untuk dipuji adalah Allah. Antum misalnya memuji fulan karena fulan ini cantik atau ganteng atau kaya atau fulan ini baik, antum puji dia. Nah, pujian ini itu hakikatnya adalah nikmat Allah kepada orang yang Anda puji itu. Dia bisa baik, dia bisa dermawan, ya dia bisa ya mungkin karena fisiknya yang indah, dia mendapatkan itu semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian lebih layak disematkan kepada Allah SWT. Nah, maka Allah dipuji karena sifat-sifatnya yang tinggi, karena nama-namanya yang baik, karena perbuatan Allah, aktivitas Allah itu semuanya terpuji. Beda sama pujian kita kepada makhluk. Kalau pujian kita kepada makhluk itu terkadang cuma puji dari satu sisi saja. Iya, fulan ini tak apa di baik orangnya. Ya, tak apa nih baik orang, tapi nek ngomong ngerti. Ya, dari satu sisi terpuji, tapi ternyata dari sisi yang lain tidak terpuji. Nah, beda dengan Allah. Allah itu terpuji dari segala sisi. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Ketika kita memuji Allah, harus disertai dengan kecintaan kita kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan harus disertai dengan pengagungan kita kepada yang kita puji, Allah Subhanahu wa taala. Karena sebatas pujian itu belum tentu disertai dengan cinta dan pengagungan. Ada seorang yang memuji, tapi dia nggak cinta dengan yang dipuji. Contoh, seseorang memuji raja. Ada orang memuji-muji raja. Rajanya dipuji, kau adalah raja yang paling baik, kau adalah ini. Dipuji rajanya, tapi cuma hanya sebatas supaya dia bisa mendapatkan bagian dunia. Dia diberi upah. Dulu penyair-penyair kayak gitu. Ya, penyair-penyair itu dulu datang ke hadapan raja, bikin bait-bait syair yang memuji raja-raja. Padahal penyairnya sendiri berdekat sama rajanya. Penyairnya sendiri gak cinta sama rajanya. Cuma dia puji hanya untuk mendapatkan upah dari sang raja.
Mungkin kita memuji kawan kita supaya nanti kawan kita ini tetap berbuat baik sama kita, atau nanti kawan kita ini ngutangi kita misalnya, ya, dipuji-puji dulu. Padahal kita nggak cinta dengan hal itu. Maka beda dengan Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu pujian yang didasari karena kecintaan hamba kepada Allah dan karena pengagungan hamba tersebut kepada Allah. Ini sudah pernah kita bahas ketika kita baca tafsir surah Al-Fatihah. Maka fasabbih bihamdi rabbik, yaitu ijma' bainat tanzih wa bainal hamdi. Maksudnya fasabbih bihamdi rabbik, yaitu gabungkan antara tanzih, mensucikan Allah dari segala aib yang tak cocok, yang tak layak bagi Allah, dan gabungkan itu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua perintah dari Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ada dua perintah, yaitu bertasbih yang disertai dengan hamdalah, dan perintah kedua wastaghfir, perintah untuk beristighfar. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan dua hal kepada Nabi. Tasbih yang disertai diiringi dengan hamdalah, dan istighfar. Apa itu istighfar? Al-istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, minta ampunan. Nah, istighfar artinya meminta ampun. Wal maghfirah satarallahu ta'ala ala 'abdihi dzunubah ma'a mahwiha wa tajawuzi anha. Ampunan maghfirah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa hambanya disertai dengan dihapuskannya dosa-dosa tersebut. Allah tutup dosanya dan Allah hapus dosanya. Wa hadza ghayatu ma yuridul maghfirah, itu juga diambil dari kata-kata mighfar. Mighfar itu artinya helm dalam bahasa Arab. Nah, helm ini sifatnya menutup apa? Menutup kepala kita. Yang menutup kepala kita. Maka istighfar itu diambil dari kata-kata al-mighfar, helm. Berarti menutup dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Dan inilah yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya annal 'abda katsirud dzunub. Karena seorang hamba itu pasti dia banyak dosa. Ya, tidak ada satupun makhluk yang tidak berdosa. Semua hamba-hamba Allah, bahkan para nabi dan rasul itu juga berdosa. Dosa nabi dan rasul kan maksum. Kok dikatakan berdosa? Maka rinciannya kata para ulama, nabi dan rasul itu yang pertama, para ulama ijma' sepakat bahwa nabi dan rasul itu maksum dari dosa-dosa besar. Tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, ya, berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Tidak mungkin, mustahil. Karena maksum artinya dijaga sama Allah dari perbuatan itu. Kemudian yang kedua, para nabi dan rasul maksum dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akhlak yang buruk, atau maksum dari akhlak-akhlak yang tidak pantas, seperti berkhianat, berdusta, terus apa lagi, ingkar janji, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang menurunkan wibawa seseorang. Ini ada ceritanya Nabi dan Rasul itu mungkin main permainan yang melalaikan. Nah, apa misalnya? Zaman dulu main apa? Main catur, ada dulu. Main gaple, main remi, ya. Itu kan para nabi dan rasul maksum dari itu semua. Dan yang ketiga, ijma' para ulama sepakat bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum dari kesalahan ketika menyampaikan wahyu. Jadi nggak mungkin ada nabi yang keliru menyampaikan wahyu, salah dalam menyampaikan wahyu, itu nggak mungkin karena maksum. Ada pun yang keempat, para ulama sepakat bahwa nabi dan rasul tidak maksum dari shaghair, dosa-dosa kecil.
Dosa-dosa kecil yang sifatnya adalah kelupaan, lupa, lalai, ya, kemudian kealpaan, kesilapan, ketergelinciran, itu Nabi dan Rasul tidak masuk dari itu. Bisa berbuat seperti itu. Dalilnya Allah katakan tentang Nabi Adam, wa 'asa Adamu rabbahu faghwa. Dalam surah Thaha Allah mengatakan bahwa Adam bermaksiat kepada Rabb-Nya. Padahal Adam itu seorang apa? Nabi. Demikian juga Allah menegur Nabi Muhammad SAW di dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Orang yang bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta kepada Nabi. Siapa orang yang buta ini? Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika datang kepada Nabi ingin untuk minta wasiat, minta petua dari Nabi, ternyata tidak direken sama Nabi. Ya digubris. Kenapa? Karena Nabi masih fokus untuk nyeramai siapa? Nyeramai para pembesar-pembesar Quraisy. Nabi berharap supaya Abu Jahal dan kawan-kawan ini, tokoh-tokohnya Quraisy ini, mumpung gelem berumur lagi, ya, mumpung mereka mau mendengarkan Nabi, maka Nabi berharap mereka ini dapat hidayah dari Allah. Kalau ini Abu Jahal dapat hidayah dari Allah, kira-kira apa yang terjadi? Pertama kan masuk Islam semua, karena ini tokohnya ini. Maka ketika Nabi fokus nyeramai Abu Jahal CS, datang ini Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak tahu Abdullah bin Ummi Maktum kalau Nabi sedang serius mendakwai Abu Jahal. Ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, nasihatkan sesuatu kepadaku, berikan aku ilmu. Maka Nabi melihat Abdullah bin Ummi Maktum dengan muka yang masam, cemberut, dan Nabi tidak menghiraukan. Ya, maka ini kesalahan, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi dan Rasul bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya ketidaksengajaan, ketergelinciran dan sebagainya. Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas membunuh seseorang karena ketidaksengajaan, bukan niat membunuh. Ya, dipukul sama Nabi Musa, ternyata sekali pukul ngeblak mati orang. Nabi Musa tidak niat membunuh. Maka diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, karena tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki dosa. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Allah juga berfirman dalam hadits qudsi, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian pasti berbuat dosa siang dan malam. Pasti sudah, tidak mungkin tidak. Baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Maka manusia banyak dosanya, butuh untuk dihapuskan dosanya. Illa yataghammadahullahu birahmatihi halak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada seorang hamba, maka dia pasti akan binasa. Anda bayangkan bagaimana? Bagaimana jadinya kalau Allah setiap kali melihat hambanya berbuat dosa, Allah langsung berikan sanksinya. Ingat ya, namanya pelanggaran itu ada sanksi. Ya, kita melanggar aturan syariat ini, entah dengan perintah yang tidak kita kerjakan atau ada larangan justru kita kerjakan, itu namanya pelanggaran. Namanya pelanggaran dalam syariat ini pasti ada apa ya? Ada sanksinya, ada punishment-nya. Nah, punishment, sanksi dari Allah itu bisa yang pertama langsung tunai, Allah berikan di dunia. Dan yang kedua yaitu Allah tunda, nanti di akhirat baru diberikan sanksi itu. Ya, di dunia dia tetap hidup enak. Ini namanya bahasa lainnya, istilah lainnya istidraj. Seorang yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak dapat sanksi dari Allah, sehingga dia semakin nyaman, semakin enjoy, semakin paten di atas dosanya. Dijari orang hujan batu. Katanya kalau gak taat sama Allah, rizkinya disebut
rezeki saya semakin bertambah. Mana katanya yang bermuamalah dengan riba, maka akan dibinasakan hartanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta riba. Jadi sopo? Saya justru semakin kaya raya, semakin berkembang. Iya. Maka kalau kita tahu, itu berarti istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Istidraj ini, atau orang-orang mukmin yang memang paten di atas maksiatnya. Adapun orang beriman, justru kebanyakan Allah berikan langsung sanksinya di dunia. Makanya yang paling banyak mendapatkan musibah, paling banyak mendapatkan bala orang-orang apa? Orang-orang beriman. Bukan karena orang-orang beriman ini dibenci sama Allah, tidak. Tapi justru itu nikmat. Kenapa? Balasannya atas perbuatan dosa kita, sanksi dari perbuatan dosa kita langsung tunai Allah berikan ketika di dunia. Sehingga di akhirat apa? Sehingga di akhirat sudah tidak ada tanggungan. Karena kalau disuruh milih, lebih milih mana? Dapat sanksinya di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Nah, ada opsi yang ketiga. Ya, ada opsi yang ketiga. Balasan di dunia atau balasan di akhirat. Ada opsi yang ketiga, yaitu sanksinya dihapuskan. Tidak ada sanksi baik di dunia ataupun di akhirat. Harusnya kita dapat sanksi, dapat hukuman dari Allah atas pelanggaran kita. Tapi ternyata sanksinya dihapuskan. Yaitu dengan cara apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menghapuskan sanksi yang kita harusnya kena sanksi. Tapi itu tadi, sebelum Allah memberikan sanksi tersebut, maka kita istighfar terlebih dahulu. Karena kita khawatir ketika perbuatan dosa yang kita lakukan ini, kita khawatir kita dihadapkan dengan dua hal. Hukumannya Allah berikan tunai di dunia, atau hukumannya Allah tunda di akhirat. Ya, kalau ditunda di akhirat, wah, saya masih punya kesempatan banyak untuk istighfar. Tak lumpuk no disik busoni. Gue baru keri-keri, wis kati mati baru istighfar. Tapi yang jadi masalah, gimana kalau hukumannya itu langsung Allah berikan tunai di dunia? Repot ini. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sifatnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang apabila jatuh dalam perbuatan dosa, jatuh dalam perbuatan yang zalim, maka mereka langsung ingat kepada Allah dan langsung beristighfar kepada Allah. Itu kuncinya. Begitu jatuh dalam perbuatan dosa, langsung minta ampun. Seorang hamba itu tadi kita katakan, yang terbaik itu bukan yang tidak berbuat dosa. Awas. Hamba yang terbaik itu bukan hamba yang tidak berbuat dosa sama sekali. Enggak. Justru hamba kalau ada yang terbaik itu yang enggak berbuat dosa sama sekali. Ini enggak mungkin. Mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan alhamdulillah Ustaz, hari ini saya enggak berbuat dosa. Nah, itu barusan omongan itu dosa. Ya, pengakuanmu itu tadi itu sudah dosa. Karena Allah sudah katakan tidak mungkin manusia itu sehari tidak berbuat dosa, enggak mungkin. Kalau dosa yang disengaja mungkin sehari dia tahan, dia enggak berbuat. Tapi mungkin ada dosa-dosa yang tidak dia sengaja. Ketika sholat mungkin dia lalai, nggak khusyuk. Ketika sholat mungkin ketika wudhunya kurang sempurna, itu dosa nggak? Dosa, tapi tanpa disadari. Jangan enak-enakan, ada hukumannya juga itu. Ya, makanya selesai sholat kita diperintahkan untuk apa? Beristighfar. Ya, bukan selesai zina, selesai sholat kita diperintahkan untuk istighfar karena tadi khawatir sholat yang kita kerjakan ini ada banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam sholatnya.
Seorang sahabat dulu pernah datang kepada Nabi SAW. Karena sholat di hadapan dilihat sama Nabi SAW. Kemudian selesai sholat, orang itu datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan kepada orang tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik omani. Sholat omani karena kau masih belum sholat. Balik lagi dia sholat, dia kerjakan sholat, kembali kepada Nabi. Nabi lagi-lagi mengatakan balik omani, sholat omani, kau tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, ma'uhsinu min hada fa'alimni. Wahai Rasulullah, sudah aku gak bisa lagi sholat yang lebih baik dari tadi. Maka ajarkan sholat yang benar kepadaku. Itu ada Nabi, langsung ditegur sama kita di zaman sekarang. Kita di zaman sekarang. Mungkin gak Nabi kalau melihat sholat kita suruh balik terus. Oh maaf. Ya, kita hanya berusaha mempelajari sholat yang benar, mempelajari ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi pasti ada kekurangan-kekurangan di dalam sholat-sholat kita, dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Ya, masuk surga itu bukan dengan amalan. Maksudnya Nabi, yaitu amalan kita itu bukan tiket untuk membayar nikmat-nikmat surga yang didapatkan. Ya, karena gak akan nutut jamaah. Bahkan gak berlebihan juga kalau sebagian salah mengatakan, "Lau anna rajulan ya'budullaha yasjudu mundu buluhihi ila mautihi." Seandainya ada seseorang yang sujud kepada Allah, terus mulai dia balik sampai dia mati sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa menyamai nikmat-nikmat yang dia dapatkan di surga. Gak ada apa-apanya. Ya, tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang ada di surga. Jadi jangan menganggap, oh iya saya sudah pantas memang dapat surga. Ibadah saya luar biasa kok. Kaji tiap tahun, umroh tiap bulan, khatam Quran juga tiap bulan khatam Quran. Sholat belum apalagi, puasa Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid semua saya kerjakan. Ya pantas saya masuk surga. Ya ada apa-apanya dengan nikmat-nikmat surga tersebut. Maka kita masuk surga kata Nabi bukan dengan amalan. Tidak ada orang yang masuk surga itu dengan menukar amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, meskipun Anda wahai Rasul, kamu masuk surga bukan karena amalanmu. Nabi mengatakan wala ana, iya. Meskipun aku, padahal kita tahu betapa Nabi SAW ibadahnya luar biasa, sampai kakinya bengkak. Itu pun ibadahnya Nabi gak sebanding dengan nikmat surga. Sehingga gak bisa dikatakan Nabi mendapatkan surga karena amalannya Nabi yang luar biasa. Tidak. Nabi mengatakan illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Aku masuk surga hanya saja karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, maka dari sini masuk surga itu dengan rahmat Allah. Masuk surga itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa hamba tersebut dan Allah ampuni dosa-dosa hamba tersebut dan Allah lipat gandakan amalan-amalannya itu. Maka masuk surga dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dicapai dengan cara kita taat kepada Allah. Maka kembali lagi ke amal memang. Ya, tapi urutannya bukan amal soleh untuk mendapatkan surga, tidak. Kita beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Itu urutannya. Li'anna amalaka hadha law aradta an taj'alahu fi muqabalati ni'matin min ni'am ni'matan wahidatan la ahatat bihi ni'am fa kaifa yakunu 'awdan tadkhul bihi al-jannah. Karena seandainya jemaah, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan kalau ditukar dengan satu nikmat dunia saja, satu nikmat dunia, bukan nikmat-nikmat akhirat, satu nikmat dunia saja, semua ibadah yang kita kerjakan gak sebanding dengan nikmat yang satu ini.
apa misalnya? Kita diberikan jantung yang berdetak, ya, kita diberikan nafas, oksigen yang kita bisa menghirup udara dengan satu hirupan oksigen ini itu nggak sebanding dengan sholat yang kita kerjakan. Nggak bisa kalau dikatakan sholat kita untuk membayar semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak sebanding. Itu satu nikmat. Bagaimana lagi dengan nikmat surga? Walihada qala ba'dul arifin fi nidhamin lahu. Oleh karenanya sebagian para penyair mengatakan idza kana bisyukri ni'matallahi ni'matan 'alayya lahu fi mithliha yajibu syukru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wa tasala al-umur. Kalau syukurku kepada Allah, syukurku atas nikmat-nikmat Allah kepadaku, artinya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku itu wajib aku syukuri. Sedangkan aku tidak bisa syukur kecuali dengan nikmat Allah juga. Bayangkan. Bersyukur kepada Allah itu juga dengan nikmat Allah. Iya Ustaz, saya bersyukur dengan nikmat Allah. Dengan apa kau bersyukur? Ya dengan nikmat Allah juga. Tanpa nikmat dari Allah kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu kana tawwaba. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tawwaba. Tawwaba ay lam yazal azza wa jalla tawwaban ala ibadi. Allah itu senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Fa idza astaghfartahu taba 'alaika, hadza huwa makna surah. Apabila kau beristighfar kepada Allah dan bertobat, maka Allah menerima taubatmu. Ya, istighfar sama taubat ini ada kemiripan dari sisi makna. Kalau disebut istighfar, maka otomatis taubat masuk di situ. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan istighfar dan taubat, maka istighfar punya makna sendiri, taubat punya makna sendiri. Istighfar tadi maknanya yaitu minta ampun kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa kita dan menghapus dosa-dosa kita. Adapun taubat adalah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau digabungkan istighfar dan taubat. Tapi kalau disebutkan sendirian wastaghfirhu, istighfarlah kepada Allah, maka include di dalamnya juga taubat. Ya, ketika ada orang mengatakan tub ilallah, taubatlah kau kepada Allah, maka masuk juga di dalamnya apa? Istighfar. Itu kalau disebutkan sendirian. Tapi kalau orang itu mengatakan kepada Anda taubatlah kau kepada Allah dan istighfarlah kau kepada Allah, maka berarti taubat artinya apa? Rujuk kembali kepada Allah. Sedangkan istighfar artinya minta ampun kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Taubat kata para ulama itu ada syarat-syarat supaya kita diterima taubatnya. Benar, Allah itu maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Tapi Allah tidak sembarangan menerima taubat seseorang. Syarat yang pertama taubat adalah al-iqla', yaitu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bukan mengurangi, bukan, tapi meninggalkan. Iya Ustaz, anak sudah taubat minum khamr. Ya, anak sudah taubat berzina. Oh iya, bagus kalau gitu. Terus sekarang apa? Ya, saya sudah taubat minum khamr, maksudnya sudah mengurangi saya itu. Ya, kalau dulu 1 krat, sekarang cuma 1 botol misalnya. Itu bukan taubat, namanya taubat itu meninggalkan secara total. Saya sudah taubat berzina Ustaz. Sekarang cuma pacaran kok. Ya, cuma jalan-jalan ke mall, makan gitu. Kalau dulu sampai zina, sekarang enggak, cuma gitu-gitu. Ini belum taubat ini namanya. Ya, namanya taubat al-iqla', meninggalkan dosa tersebut secara total. Masuk ya. Baik, kita dengarkan aja.
Kita lanjutkan tentang taubat. Yang pertama tadi syaratnya adalah al-iqla', meninggalkan dosa tersebut secara total. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan atas apa yang dilakukan dari dosa-dosa itu. Menyesal, bukan malah senang, bukan malah gembira, tapi harus ada penyesalan. Yang ketiga adalah al-azam, yaitu bertekad kuat untuk tidak kembali ke perbuatan dosa itu, tantang untuk kembali ke perbuatan dosa tersebut dengan segala cara. Tentu cara-cara yang dibolehkan dalam syariat. Kemudian yang keempat, harus dilakukan di waktu-waktu ketika Allah masih menerima taubat itu. Di antaranya yaitu dilakukan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sepanjang itu masih belum nyawanya, ruhnya masih belum melewati kerongkongannya. Kemudian juga sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah masih menerima, membuka pintu taubat. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Hari di mana datang tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu kata Nabi terbitnya matahari dari barat, maka di hari itu Allah tidak menerima keimanan seseorang yang baru beriman di hari itu. Itu orang yang baru menyatakan bertobat di hari tersebut tidak akan diterima tobat. Dan yang kelima, tobat tersebut dilakukan. Dan yang kelima, apabila itu berkaitan dengan hak hamba, maka tobatnya harus dengan mengembalikan hak tersebut. Kalau berkaitan dengan mencuri misalnya, mengambil hak orang lain, maka kalau bertobat tidak cukup dengan 4 tadi. Harus dengan cara mengembalikan hak orang yang dizalimi tadi, atau minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Baik, jadi kan jangan enak-enakan. Kita mungkin pernah mengambil hak orang lain, entah bentuknya harta atau kehormatannya kita dolimi. Gak bisa enak-enakan kemudian Ustaz sudah tobat Ustaz, dengan tobat yang tadi disebutkan itu. Enggak, belum. Harus dengan cara
minta dihalalkan atau dikembalikan apa yang telah kau ambil, apa yang telah kau rampas darinya. Dan di sini ada kisah yang luar biasa tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tentang ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Saya ceritakan secara ringkas. Jadi dulu Umar bin Khattab itu banyak dikritik sama sebagian orang. Karena Umar itu sering mengedepankan pendapatnya Abdullah bin Abbas daripada sahabat-sahabat yang lebih senior. Maka Umar ini sering dikritik, Abdullah bin Abbas ini bocah, masih kecil. Kenapa kok ucapannya lebih dipegang sama Umar bin Khattab? Kenapa kok Umar lebih dekat dengan Abdullah bin Abbas? Sering tanya, sering minta pendapatnya Abdullah bin Abbas. Padahal kita ini senior-senior sebagian yang lain. Maka Umar sering dikritik di situ. Maka Umar bin Khattab yang merupakan seorang khalifah yang adil, maka Umar ini menunjukkan betapa luar biasanya Abdullah bin Abbas. Maka Umar kemudian di suatu hari mengumpulkan para sahabat-sahabat. Fajama'a kibarul muhajirin wal ansar fi yaumin minal ayyam. Dikumpulkan sama Umar para pembesar-pembesar kaum muhajirin dan ansar. Dan dihadirkan juga Abdullah bin Abbas di situ. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi hadhihi surah idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa yang kalian katakan tentang surat ini? Yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian tentang surat ini? Di antara mereka ada yang mengatakan, "Oh ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar dan untuk bertasbih." Ada lagi yang menafsirkan kita akan mendapatkan kemenangan, Allah menolong kita, Allah memberikan kemenangan kepada kita, dan macam-macam tafsirannya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan la nadri, nggak tahu kita apa tafsir dari ayat itu. Tapi ternyata ketika Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang dimaksud ayat ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatnya ajal Rasulullah. Ini gak ada para sahabat yang menafsirkan ayat tadi. Cuma Abdullah bin Abbas tok yang menafsirkan idza jaa nasrullah wal fath dengan semakin dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahullahu lahu, Allah memberitahukan tentang dekatnya ajal Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi ma a'lamu minha illa ma a'lam." Demi Allah, wahai Abdullah bin Abbas, tidak ada orang yang lebih tahu tentang tafsir ayat ini melebihi engkau. Nah, di situ menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas sebagai seorang mufassir, ahli tafsir di kalangan Al-Quran. Makanya kalau Anda baca tafsir-tafsir Al-Quran, banyak dinukil ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena didoakan sama Nabi dulu. Nabi dulu mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil. Ilmu takwil artinya ilmu tafsir. Maka doanya Nabi makbul. Jadi Abdullah bin Abbas seorang ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Padahal usia beliau masih muda. Nah, kemudian juga ketika Nabi mendapatkan surat ini, diturunkan surat ini, maka diriwayatkan bahwa Nabi setelah itu sering mengucapkan doa dalam rukuk dan sujudnya, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli." Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Nabi sering membaca doa ini karena untuk mengamalkan ayat tadi, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka Nabi mengucapkan dalam sujudnya, dalam rukuknya, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, Allahumma ighfirli." Itu tadi menggabungkan antara tasbih dan hamdalah, kemudian juga beristighfar. Nah, ada wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dari tafsir surah An-Nasr. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tafsir surah Al-Kafirun.
Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kita setiap sholat 5 waktu itu kan kita tidak tahu ibadah kita diterima atau enggak. Kan kita akan sholat tidak khusyuk, ternyata ada zina setan yang berada kita. Ada yang mengatakan bahwasanya sudah sholat kita disuruh bahwa istighfar, dengan istighfar itu sholat kita insya Allah diterima. Ya tetap saja itu cuma sekedar harapan kita, tapi nggak boleh kita memastikan. Ya kita beristighfar setiap selesai sholat itu sebagaimana Nabi SAW mempraktekkan hal itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena Nabi SAW idan sharafa min sholatihi istaghfara thalathan. Kebiasaan Nabi ketika selesai sholat maka Nabi beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kita beristighfar karena yang pertama kita meniru Nabi SAW. Nah kemudian baru hikmahnya, kenapa kok istighfar? Karena tadi sholat kita itu banyak diisi dengan ketidakkhusyukan, kelalaian, ya, kekeliruan. Maka wajar kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tidak bisa dikiaskan ke ibadah-ibadah yang lain. Nggak bisa dikiaskan ke ibadah-ibadah seperti puasa misalnya. Ya, setiap berbuka maka kita istighfar sebagaimana sholat istighfar. Nggak bisa. Kita istighfar di luar waktu itu. Istighfar secara umum di luar waktu tersebut. Tapi kalau istighfar yang digabungkan dengan ibadah, setiap selesai puasa, ketika berbuka saya istighfar 3 kali. Maka ini jatuhnya bid'ah di dalam agama. Kalau mau istighfar ketika puasa, karena puasa kita banyak kekeliruan yang mungkin banyak diisi dengan hal-hal yang lalai, maka istighfar di tempat-tempat yang lain, tidak digabungkan dengan puasanya tadi. Ya. Nah, baru ketika sholat memang ada dalil khusus. Selesai sholat langsung beristighfar. Itu ada dalil yang khusus tentang hal tersebut. Baik, maka meskipun demikian, tetap kita nggak boleh memastikan bahwa sholat kita sudah pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cuma usaha ikhtiar kita supaya sholat kita diterima oleh Allah, kita beristighfar. Nah, wallahu a'lam. Tuh. Nah, saya akhiri subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.